kita. Aku Revi. Dari Jakarta. Aku Asyifa dari domisili Rawamangun. Di sini lagi ada kita berempat. Hai, aku Shalsa dari Bogor. Dan aku Jesslyn dari Bekasi. Kita semua adalah mahasiswa yang kebetulan berkuliah dan besar di area Jabodetabek. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering kita lihat sebelah mata, tapi dampaknya itu besar banget loh, yaitu kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Nah, coba deh lihat foto-foto ini. Nah, kita yang hidup dan juga tinggal di Jabodetabek pasti udah sering deh lihat gedung-gedung yang megah, fasilitas yang lengkap, terus juga komputer yang canggih, ya kan? Nah, tapi kita pernah bayangin gak sih gimana ya sama saudara-saudara kita yang ada di pelosok Indonesia? Nah, dalam video ini kita akan coba jelasin berdasarkan data dan juga cerita yang udah kita kumpulin. Jadi stay tune ya. Yang pertama akan kita dengarkan yaitu oleh Asyifa tentang perbedaan fasilitas yang sangat mencolok. Asyifa, over to you. Thank you Revi. Seperti yang Revi bilang, perbedaan fasilitas itu hal pertama yang langsung kelihatan. Coba kita bandingkan ya teman-teman. Di kota kaya Jakarta, sekolah punya laboratorium bahasa dengan headset, lapangan futsal berlapis karet, perpustakaan ber-AC dengan koleksi buku terbaru, bahkan ada yang sampai punya studio broadcasting loh. Tapi menurut data di daerah banyak pelosok, kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Banyak bangunan yang sebenarnya tidak layak pakai, seperti atapnya bocor, dindingnya retak, lantainya masih tanah, listrik aja kadang belum tentu nyala terus, apalagi internet. Bayangin, untuk akses belajar online aja mereka kesulitan. Perpustakaannya, buku-bukunya sangat terbatas dan kebanyakan sudah usang. Sungguh, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shalsa yang akan membahas tentang tantangan gurunya. Oke, kembali lagi dengan aku. Betul seperti kata Syifa tadi, kalau misalkan ada kesenjangan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah kota dan juga sekolah-sekolah di pelosok desa. Tapi menurutku, fasilitas yang bagus nggak akan berarti tanpa adanya guru yang berkualitas. Dan ini menjadi masalah besar bagi sekolah-sekolah di pelosok daerah. Di kota, kita punya guru-guru spesialis untuk setiap mata pelajaran. Ada guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, dan semuanya itu terbagi dengan jelas. Para guru tersebut juga mempunyai akses yang mudah untuk bisa ikut pelatihan ataupun ikut seminar. Nah, berdasarkan data di sini bisa kita lihat banyak sekolah-sekolah di pelosok kekurangan guru itu menjadi hal yang biasa. Seringkali satu guru harus mengajar banyak mata pelajaran secara sekaligus untuk berbagai kelas yang digabung. Coba kita bayangkan beban mereka. Belum lagi sulitnya untuk menarik guru-guru muda yang berkualitas untuk bisa mengabdi dan juga mengajar di sekolah-sekolah pelosok karena ada masalah kesejahteraan dan juga fasilitas hidup. Di sana, peran mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa jauh lebih berat. Selanjutnya, Jesslyn akan menutup dengan membahas akses dan juga dampak jangka panjangnya. Hai semua, aku Jesslyn. Di sini aku ingin membahas hal yang paling mendasar, yaitu akses dan dampaknya. Bagi kita yang tinggal di kawasan Jabodetabek, berangkat sekolah merupakan hal yang mudah. Kita bisa berangkat menggunakan kendaraan pribadi, naik transportasi umum, atau bahkan diantar. Tetapi bagi banyak anak yang tinggal di kawasan pelosok, berangkat sekolah merupakan petualangan berat yang harus mereka hadapi setiap harinya. Mulai dari berjalan kaki berkilo-kilometer, menyeberangi sungai,
atau bahkan melewati jalan berbukit merupakan kenyataan yang harus mereka hadapi. Terkadang, karena cuaca dan kondisi jalan yang terlalu berbahaya, mereka terpaksa untuk meliburkan diri dan tidak dapat berangkat ke sekolah. Dan ini berdampak langsung. Banyak akhirnya dari mereka yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan lebih memilih membantu kedua orang tua mereka bekerja. Mereka terjebak dalam siklus yang sulit untuk putus. Keterbatasan ini bukan cuma soal jarak, tetapi juga akses terhadap informasi, teknologi, dan wawasan yang lebih luas. Ini semakin memperlebar jurang kualitas SDM antara wilayah kota dan desa. Nah, seperti yang sudah dijelasin tadi, kita yang tinggal di Jabodetabek harusnya bisa lebih bersyukur karena bisa merasakan semua fasilitas yang sangat lengkap dan juga nyaman. Sebagai generasi muda yang punya privilege itu, kita bisa ngelakuin apa sih? Banyak banget yang bisa kita lakuin, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Contohnya, kita bisa mendonasikan buku, mendonasikan alat tulis, mendonasikan seragam yang masih layak pakai, atau menggalang dana untuk program pendidikan di daerah. Kita juga bisa ikut program mengajar online atau KKN tematik ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita bisa bersuara seperti yang kita lakukan sekarang, sebarkan informasi dan kesadaran ini lewat media sosial, edukasi orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur dan memanfaatkan fasilitas yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Kita nggak bisa tutup mata karena setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada berhak atas pendidikan yang layak. Jadi itu dia sharing dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan cerita di kolom komentar menurut kalian solusi untuk masalah ini apa? Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur dan memanfaatkan fasilitas yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Dadah! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.